Muslimah Amira. Kita lagi ngomong anak di sini juga. Oke, kali ini kita akan bincang bersama Ana dan Muna. Kita akan bincang yang khususnya kali ini kita tujukan untuk para netizen. Jadi netizen wajib dengar ini. Tentang apa itu? Kita serahkan dulu mikrofon ke Ana. Oke, nah teman-teman Muslimah Amira, jadi hari ini admin Ana sama Kak Muna nih mau membahas sesuatu yang sepertinya belakangan ini lagi hangat-hangatnya banget ya, karena banyak pembahasan juga baik dari sosial media ataupun dari dunia nyata. Itu banyak banget teman-teman Ana yang cerita mengenai keresahan ini. Nah, jadi keresahan ini adalah tentang plagiarisme atau plagiasi. Jadi kemarin itu banyak banget dari baik penulis di dunia maya yang anak kenal ataupun anak kenal dari dunia nyata itu cerita kalau karya mereka itu dijiplak atau diplagiasi oleh seseorang. Plagiasi berarti itu repost ya, biasanya repost tulisan mereka, karya mereka, entah itu berupa gambar ataupun berupa tulisan, tapi di situ tidak mencantumkan dari kreator aslinya, tidak mencantumkan dari pembuat aslinya. Jadi mereka mengakui jika itu adalah buatan mereka sendiri, seakan-akan seperti itu. Jadi banyak sudah penulis ataupun mereka kreator animasi seperti itu yang banyak bercerita, bahkan sangat memberikan teguran yang keras untuk mereka para pelaku plagiarisme, supaya apa ya, supaya mereka tuh juga sadar gitu, karena karya itu dibuatnya dengan susah payah. Jadi kalau sampai diplagiasi itu pasti sangat-sangat ini ya, membuat kesal sekali begitu ya Kak Muna ya. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira karena kita dari background dunia penulis juga kreator video, kita juga pernah nih, meskipun nama kita belum besar, ternyata juga ada yang telah copy paste karya kita. Jadi ceritanya ini mulai dari siapa dulu nih? Boleh Kak Muna dulu. Oke, jadi ceritanya dari saya dulu aja ya. Kita sebenarnya sebagai penulis, kita sering membagi tulisan kita atau karya-karya kita di sosial media, baik itu Instagram, WA, dan sebagainya. Kita bagikan untuk menyebarluaskan karya-karya kita. Sebenarnya niat kita seperti itu, karena kan buat apa juga kalau kita membagikan tapi kita melarang orang lain. Tapi yang kita sesalkan itu adalah ketika orang lain merepost dengan sengaja menutup-nutupi identitas yang telah kita sertakan di karya kita. Misal setiap khususnya kalau setiap saya membuat video, biasanya saya sertakan nama akun saya, lihat dari jauhan gitu kan, loh kok ternyata kayak pernah ini ya, lihat ya ini dari gambarnya itu. Terus saat itu masih loading dan ternyata itu status video saya, dan itu namanya sengaja ditutupi dengan kotak warna biru tulisan follow. Jadi nama saya tuh sengaja dihapus kayak gitu. Itu ada 2 video berturut-turut. Video saya yang dia upload di WA di akun Instagramnya saya kurang tahu, belum ngecek, tapi saat itu video saya ditulisin nama saya itu langsung ditutupin tulisan kotak biru tulisannya follow, dan dia nulis nama dia sendiri di situ @bla bla bla gitu. Itu saya langsung shock, langsung gimana ya pikirannya, kok bisa sih gitu. Ya mending kalau dia ngepost tanpa menghapus, atau mending dia ngepost dengan menghapus tapi dia nggak menambahin akun namanya dia, tapi dia tuh sengaja banget menutupin nama saya dan menambahin namanya dia kayak gitu. Padahal saya juga nge-save nomornya. Maksudnya itu gimana sih gitu? Apakah tidak punya rasa malu atau gimana gitu? Nah itu heran aja kok sampai segitunya, aneh gitu. Makanya, dan setelah saya lihat di video-video lain, itu video orang lain tuh nggak dia hapus gitu namanya, tapi kenapa video saya dihapus. Saya saat itu sempat chat ke orangnya, loh kenapa kok video lainnya nggak dihapus identitasnya, tapi kenapa video saya yang dihapus kayak gitu kan. Terus dia merasa nggak bersalah gitu, padahal ya jelas-jelas itu bersalah kan gitu.
dengan sengaja menutup identitas orang lain. Itu saya benar-benar merasa kecewa sih, karena sengaja banget menutup identitas dan sengaja banget nambahin nama dia sendiri di video karya kita kayak gitu. Gimana kalau kisahnya Mbak Anan? Kalau saya Kak Muna tadi itu ya, jadi teman-teman udah jiplak, terus ditambahin lagi seakan-akan dia yang bikin gitu, padahal dia tinggal comot aja dari videonya orang tanpa edit apapun. Itu parah banget sih ya. Kalau ini sebelumnya nih Ana mau ngasih tahu teman-teman pengertian dari plagiarisme ya, buat teman-teman yang belum tahu. Plagiarisme itu juga sering disebut dengan plagiasi, yakni dimana adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat itu milik sendiri. Ini dikutip dari pengertian dari Wikipedia. Nah, jadi mau itu teman-teman sebenarnya misalkan ada karya gambar ataupun tulisan ya, terus teman-teman itu di-share ke orang lain dengan itu tadi ditutup untuk siapa ya kreatornya, itu juga termasuk sudah plagiasi. Sama juga seperti ketika ada teman-teman yang mengambil kata-kata orang lain dan kata-kata orang lain meskipun tidak dengan gambar yang sama, lalu dimasukkan dengan gambar yang berbeda dengan mendesain ulang, tapi dengan kata-kata yang sama, itu juga tetap sama sebagai plagiasi, begitu ya teman-teman. Juga seperti itu, gambar juga seperti itu. Kalau misalnya ada gambar, terus teman-teman itu misalkan di screenshot terus diubah, dikasih efek atau dikasih tambahan gambar coretan apa gitu, itu tetap juga termasuk dalam plagiasi gitu, karena itu juga sudah merubah dari mengambil secara utuh dari milik kreator aslinya itu. Kalau teman-teman sih mau ambil dari milik orang, harusnya itu dijadikan sebagai acuan motivasi. Jadi misalkan ada kata-kata yang bagus, teman-teman mau bikin, teman-teman motivasi dari modifikasi dari kata-kata itu tadi. Jadi jangan ambil secara utuh gitu, modifikasi dengan gaya bahasa teman-teman sendiri. Sama juga kayak gambar gitu ya. Kalau dulu dari cerita Ana, karena Ana lebih senang membuatnya dari kata-kata, dari quotes-quotes gitu, kemarin jadi ada yang share tulisan dan juga gambar yang Ana bikin dari gambar backgroundnya itu secara utuh semuanya, jadi dia screenshot, tapi untuk sumber penulisnya saya mencantumkan tulisan setiap quote saya itu di bawahnya adalah @du_annahar, tapi itu dicoret sama dia, dan akun-akun lain itu juga nggak dicoret, tapi punya saya dicoret. Mungkin karena akun-akun lain udah akun besar seperti hijrah akun-akun besar gitu ya, mungkin yang sudah dengan mengikut ribuan atau seperti itu, yang sudah ternama. Tapi karena Ana pakai dengan nama pribadi Ana sendiri, memakai nama diri sendiri, bukan nama seperti akun-akun hijrah lainnya, mungkin itu membuat dia pengen nyoret aja gitu. Terus ketika Ana notice, ya dia cuma berkata maaf, dan setelah itu postingannya itu dihapus. Setelah itu dia ganti nama akun, dan Ana nggak tahu lagi apakah dia masih mengkopas atau enggak, karena dia udah ganti akun gitu. Selain itu dulu juga pernah yang kayak gitu di teman Ana sendiri, itu juga di share dari Ana share-nya di salah satu sosmed, tapi dia share di lain sosmed, tapi kebetulan Ana pas waktu itu ngecek gitu, itu dia share di situ, di screenshot namanya Ana juga dicoret gitu, nama @du_annahar juga dicoret. Pernah juga saya pernah share di sosmed yang dulu itu berupa gambar, saya tulisnya itu jadi quotes-nya saya tulis di gambar gitu, tapi sama orangnya ini itu jadi tulisannya dikopas secara full, benar-benar full. Terus setelah itu dia tulis di wall-nya dia itu di salah satu postingannya gitu, tanpa memodifikasi apa yang udah Ana buat tadi, tapi dia nggak mencantumkan kalau itu adalah kata-katanya Ana. Jadi orang-orang mikirkan itu adalah buatan dia sendiri gitu, padahal membuat karya itu nggak semudah itu, dia tapi tinggal menjiplak gitu aja. Setelah Ana notice, dia tuh nggak bilang apa-apa, saya katakan dia nggak bilang apa-apa, terus saya lupa itu dihapus atau enggak sih, tapi saya ingat saya juga udah pernah notice gitu, udah lama banget. Terus belakangan ini juga Ana sering banget lihat di sosial media itu penulis-penulis besar, bahkan juga penulis serialnya itu juga berulang kali menotis mereka-mereka yang melakukan plagiasi pada karya-karyanya gitu, dan juga tidak segan-segan akan melakukan itu secara jalur hukum. Begitu.
kayak gitu ya. Jadi kita meskipun penulis kecil ya mungkin bisa jadi kayak itu tadi ya, karena belum terkenal, orang-orang seenaknya sendiri gitu, ngambil karya terus asal coret, terus dia ganti dengan nama dia sendiri atau nggak menyertakan nama kita penulis. Padahal untuk sekedar tahu aja, apalagi dalam dunia video, untuk video durasi 1 menit itu jujur banget kita perlu edit sekitar setengah jam atau 30 menit. Untuk video 1 menit kita perlu edit 30 menit, itu tolong dipertimbangkan ya. Belum lagi kalau kita nyari feel yang bagus buat ketemu lagunya, belum kita nyari kata-kata yang tepat untuk menyusunnya. Terus seenaknya ada netizen yang asal comot. Terus coba bayangin aja gitu, gimana perasaan kreatornya kalau asal comot seperti itu kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk di dalam dunia sosial media ini ya terserah kita ya untuk berkreasi dan sebagainya. Tapi kalau bisa, kalau kita memang berkreasi, tidak perlu mengambil karya orang lain. Kalaupun kita mengambil karya orang lain dan kita menyertakan nama kreator tersebut, itu tidak menjadi suatu hal yang salah gitu. Itu tidak menjadi suatu hal yang harus kita harus ditutup-tutupi gitu. Toh antara karya orang lain pun boleh kita ambil ketika kita menyertakan sumbernya kayak gitu. Jadi plagiasi itu juga ini ya teman-teman, karena dia mengambil dengan, sekalipun kita menghalalkan untuk repost gitu ya, tapi kita nggak menghalalkan kalau itu tanpa nama kita nggak ada gitu, copyrightnya kita nggak ada, itu kita nggak menghalalkan itu. Jadi itu tetap aja adalah suatu hal yang mencuri ya teman-teman. Jangan menganggap ini suatu hal yang remeh, karena itu sama saja dengan mencuri, dan mencuri sendiri juga tentu saja ada hukumnya. Sekalipun kita nggak tahu, tapi pasti Allah bakalan tahu dan pasti akan memberikan bagaimana balasan yang tepat sendiri gitu. Terus selain itu ya teman-teman, kita di sini minta untuk karya-karya itu kenapa sih harus selalu ada copyrightnya? Bukan serta-merta agar teman-teman itu sadar gimana susahnya membuat karya, tapi juga karena kita agar bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat gitu. Jadi misalkan Anda membuat kata-kata atau membuat suatu inilah sajak atau apa gitu ya, Ana juga manusia dan tidak luput dari salah gitu. Jadi ketika itu kenapa Ana minta untuk terus dicantumkan dengan nama Ana, biar Ana tuh bisa mempertanggungjawabkan dari karya itu sendiri. Jadi misalkan itu nanti ketika teman-teman repost terus ternyata ada yang komen, oh kak ini salah, ini hukumnya yang benar gini, ini gini, Ana juga bisa mempertanggungjawabkan itu. Maksudnya Ana bisa memperbaiki itu gitu. Jadi jelas gitu, oh ini tulisannya Kak Ana dulu yang salah dari Kak Ana gitu. Jadi saya terbuka untuk itu. Jadi kan kalau tulisan salah nanti tersebar luas kemana-mana, terus nggak tahu siapa penulis aslinya. Nah itu akan juga jadi perkara yang ini juga ya, rumit ke depannya nanti begitu ya teman-teman. Ya seperti itu. Jadi dulu saya sebenarnya sempat kepikiran kenapa kok ada orang sampai marah-marah gitu ya kalau karyanya ini di copy paste terus, kenapa buku-buku yang besar itu sampai ditulis barang siapa yang mengcopy buku ini tanpa seizin penulis maka haram ilmunya dan sebagainya kayak gitu. Ya gitulah rasanya kalau kita udah apalagi kalau itu berbulan-bulan dan juga biayanya mahal untuk penerbitnya ya. Iya, dan kita asal mengcopy aja hanya untuk nyari murahnya dan untuk sekedar nyari biar kita dapat follower. Untungnya yang banyak. Apa faedahnya, apa berkahnya bagi hidup kita kayak gitu. Jadi ketika kita umat muslim, kalau bisa kita melakukan kehidupan ini, melakukan aktivitas kehidupan kita itu juga yang bermanfaat bagi kita. Percuma juga kalau kita banyak follower, atau percuma juga kita bisa hidup hemat tapi ternyata ilmunya itu nggak berkah kayak gitu. Kita banyak follower tapi ternyata kita nulisnya itu dari copy paste orang lain kayak gitu. Jadi kalau bisa kita pertimbangkan dengan baik-baik apa yang kita lakukan gitu. Apalagi di dunia sosial media saat ini kita sangat mudah untuk berbagi, kita sangat mudah untuk share artikel dan sebagainya, tapi kita sangat mudah juga menghapus ya gitu kan. Jadi kalau bisa, kalau udah ada tagnya, identitasnya itu nggak usah dihapus. Kalau kalian mau ditambahin aja mama penulis awalnya siapa, tambahin aja bawahnya akunnya kalian, itu fine, itu bukan hal yang buruk gitu. Soalnya banyak juga akun-akun besar yang ngambil dari orang lain kan, tapi dia menambahkan akun dia. Ya gitu tadi ya teman-teman. Jadi tetap boleh ambil karya tanpa menghilangkan copyright kita. Terus kalian boleh juga nambahin di bawahnya gitu. Jadi penulis aslinya siapa, terus
akun kalian tambahin di bawahnya itu tetap nggak apa-apa gitu. Oke, jadi ini untuk notice untuk semua teman-teman aja, tetap menghargai orang lain sekecil apapun itu karya orang lain, mau dia orang yang terkenal ataupun enggak, kalian harus tetap menghargai itu karena itu adalah jeripayah mereka, itu adalah milik mereka. Kalau kalian mengakuisisi itu milik kalian, itu berarti kalian juga apa ya, mencuri dari dia secara tidak sadar gitu kadang orang ya. Udah, mungkin cukup itu untuk hari ini sharing kita mengenai plagiarisme. Iya. Kalau teman-teman ada kisah yang mau di-share mengenai plagiasi atau mungkin mau ngasih tips trik untuk para netizen yang sukanya plagiasi, kalian boleh nambahkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.